Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat yang ke-11 sampai 18. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sebab rancanganku bukanlah rancangan-Mu, dan jalan-Mu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan-Mu, dan rancanganku dari rancangan-Mu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 139 ayat 16 dan Yesaya 55 ayat 8-9. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Sebab rancanganku bukanlah rancangan-Mu, dan jalan-Mu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan-Mu, dan rancanganku dari rancangan-Mu. Judul renungan kita hari ini adalah Percaya pada Rancangan Tuhan, ditulis oleh Anna Kuta. Sahabat suara kasih, bulan lalu, keluarga saya dikejutkan dengan berita seorang teman yang mengalami kematian mendadak dan tragis. Seorang yang percaya kepada Kristus, dan dia telah berjuang melawan demensia selama bertahun-tahun. Di pemakaman, pendeta membacakan ayat dari Mazmur ini, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk,
sebelum ada satu pun daripadanya. Mazmur 139 ayat 16. Sungguh sebuah pengingat yang menenangkan dan membawa damai. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memperpanjang atau mempersingkat waktu kita di bumi. Betapa kuatnya kata-kata itu bagi setiap orang yang merasakan kehilangan orang yang dicintai saat masih terlalu muda. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah tahu berapa hari Anda akan hidup di bumi ini. Betapa luar biasanya pemikiran itu. Meskipun keadaan dan waktunya tidak selalu masuk akal, kita bisa percaya bahwa Tuhan dengan kebijaksanaannya yang kekal, telah menulis sebuah rencana yang besar di dalam bukunya. Seperti yang dikatakannya dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sahabat suara kasih, tidak ada kematian yang mengejutkan bagi Tuhan, juga tidak ada kematian di luar dari kehendaknya, meskipun tidak ada di antara kita yang mengetahui berapa lama kita akan hidup. Kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, dari saat pembuahan sampai nafas terakhir kita, dan untuk selama-lamanya, bagi mereka yang telah menaruh kepercayaan mereka kepadanya sebagai Juru Selamat. Marilah kita renungkan, tidak peduli sekeras apapun kita berusaha untuk merubah sesuatu, Tuhan telah menetapkan semua hari untuk tujuannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi.
Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.